Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi dengan saya, Abi Siap, dari channel Abi Siap 75. Sengaja saya berpakaian merah dan hitam. Ikut mungkin segera bereaksi tentang apa yang sedang viral saat ini, yaitu boleh dibilang percaturan atau bagaimana pesulap merah dengan seseorang yang mengaku sebagai orang pintar, orang yang bisa menyembuhkan eh, dengan pengobatan-pengobatan yang menggunakan agama. Kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang mereka, tapi ataupun kenapa saya membicarakan hal ini, karena diakui atau tidak, kita sebagai motovlogger banyak ataupun dalam kehidupan sehari-hari banyak berhubungan dengan hal-hal gaib, hal-hal yang mistis, hal-hal yang kadang di luar nalar. Satu mungkin catatan bahwa alam gaib ada, memang ada. Kedua, eh, sebagai yang hidup di jalanan, baik itu kita rider motor ataupun driver mobil, ada hal-hal yang gaib kadang-kadang di luar logika gitu. Contoh, yang paling populer di kita tentang ketika kita menabrak kucing. Eh, ini kan sering-sering dilarang ini harus begini, harus begini, harus begini. Kalau menabrak kucing. Satu lagi, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang banyak beberapa tempat yang dianggap mistis, dianggap angker, dianggap keramat, sehingga ketika melewati tempat itu, baik itu driver ataupun rider, saling berpamitan melemparkan sesuatu barang, sesuatu benda, baik itu uang, baik itu rokok, ataupun apapun itu, yang katanya diberikan untuk penunggu tempat itu. Seyogyanya khusus bagi kita sebagai muslim, satu tentang ketika kita menabrak kucing, ya diperlukan baik, boleh tapi jangan sampai berlebihan juga sehingga melakukan sesuatu di luar nalar. Kalau memang sempat untuk dikuburkan, ya kuburkan sewajarnya, karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama makhluk Tuhan. Daripada menggaul di jalan, bangkainya lebih baik dikuburkan baik-baik saja. Itu mungkin. Yang kedua, tentang tempat-tempat yang dianggap keramat, yang dianggap angker. Eh, Kalau saya pribadi, saya tidak bukan tidak percaya pada hal gaib, bukan tidak percaya pada jin. Saya percaya itu ada. Tapi untuk mempercayai bahwa mereka punya kekuatan, mereka mempengaruhi kita, gitu, sehingga harus memberikan sesuatu pada mereka, itu yang eh, saya tidak percaya. Saya tidak mau mengikuti hal itu. Kenapa? Tempat itu punya siapa? Tempat itu diciptakan oleh siapa? Tempat itu diciptakan Allah dan punya Allah. Mengapa kita harus tunduk pada mereka dan tanpa petik jin atau siluman? Gitu. Semakin kita tunduk pada mereka, maka semakin kita dikuasai oleh mereka. Itu saja untuk contoh hal-hal mistis, hal-hal gaib yang kadang menjadi bagian kita di jalanan. Mungkin teman-teman punya cerita yang lain tentang masalah itu, dan mungkin punya pendapat lain juga tentang hal itu. Saya pun pernah mengalami sesuatu hal yang walau alam apa itu halusinasi atau gimana. Satu waktu saya di Banten, saya pernah tinggal di Banten sekitar 6 tahun. Satu hari saya diminta oleh kakak sepupu, eh, kakak saya meminta tolong saya, Om antarkan teteh ke teman teteh. Sebut aja namanya Ibu A. Saya ambil motor, kemudian motor Vespa, saya keluarin, saya hidupin, dan saya terasa di belakang itu, saya ada yang naik, karena motor bergerak, krek. Berarti kakak saya udah naik dong, gitu. Maka jalanlah, di jalan ngobrol. Tapi ketika sampai di satu tempat, di tempat tujuan, saya ditanya sama satpam. Kebetulan rumah itu rumah dinas satu perusahaan. Pak, mau ketemu siapa?
Ketika saya nengok ke belakang, di belakang nggak ada siapa-siapa gitu. Kakak saya nggak ada gitu. Itu dia kejadian sekitar awal tahun 2000-an. Dan ketika saya kembali lagi ke rumah, yang orang rumah pada ketawa gitu. Tadi ngaku siapa gitu. Dan mungkin teman-teman pun mengalami hal itu. Terus tentang masalah pesulap merah dan Gus Udin, beberapa orang pun sudah bereaksi. Jadi Corbusier, terus beberapa channel yang lain, sampai Ustadz dari pun bereaksi juga mengomentar hal itu. Kalau untuk saya pribadi sebagai Habib Syihab, satu, yang namanya tamu, yang namanya apalagi sesama Muslim, ada keterangannya kan, menghormati tamu. Mukmin sejati, Muslim sejati harus menghormati tamu. Marcel datang, ingin membuktikan, kalau mungkin teman-teman sudah lihat videonya, yang ada kan ditunggu beberapa waktu sampai yang datang malah pengacara. Terjadi perbincangan. Ya. Hemat saya kalau memang pertama sesama Muslim, kedua sesama orang berilmu, saya yakin Gus Udin berilmu, punya ilmu, hanya sekedar untuk pembuktian, diizinkan atau tidak, ya kembali ke hak masing-masing. Dan pada saat itu Pak Hasan mengatakan, oh berarti ini tidak diizinkan untuk bertemu. Ya udah, Pak Hasan kan pulang. Tapi pada akhirnya terjadi beberapa insiden. Gitu. Ya, satu, menghormati tamu. Siapapun itu, apalagi dengan niat baik, apalagi katanya dari awal sudah menghubungi adminnya, tapi tidak direspon. Yang datang malah pengacara, seolah-olah Gus Udin menunggu datang pengacara, kemudian mendatangkan Balura juga. Satu itu. Terlepas kalau masalah settingan, kita pun motovlogger, untuk beberapa video, bahkan suhu kita, senior kita di motovlogger, banyak video-video settingan. Tidak usah disebutkan kan, sahabat-sahabat pasti paham lah mana video settingan. Mungkin termasuk video saya juga settingan juga, kayak nyeting kamera, nyeting waktu, nyeting rute perjalanan, itu settingan juga. Apalagi kalau tentang menampilkan keilmuan, mengambil ilmu kanuragan gitu. Apakah itu sulap, wallahu alam, itu bukan bagian saya, karena saya tidak paham. Tapi saya sekali lagi sebagai muslim, haram hukumnya mendatangi dukun. Saya tidak menyebutkan baru dukun karena keilmuan saya tidak sampai. Siapapun, kalau sesama muslim, kalau sakit dia datang ke orang yang paham dan banyak. Kalaupun memang penyakit non medis, memang ada penyakit non medis yang harus diobati orang non medis juga. Cari orang-orang yang memang kapabel, memang pantas untuk mengobati, tanpa menimbulkan mengurangi, bahkan menghilangkan akidah, keyakinan. Karena kenapa? Nabi kan pernah disihir juga, karena bersihir emang ada. Kemudian di sisi lain tentang ilmu kanuragan, tenaga dalam, ilmu kebal, itu mungkin juga. Kalau saya sih sebagai muslim begini, saya sebagai muslim, sahabat juga jangan sebagai muslim, panutan kita ada Rasulullah, Nabi Muhammad saja ikut berperang sampai terluka. 2 peristiwa tentang beliau sampai terluka. Satu, ketika dakwah pertama kali ke Taif, bukan disambut dengan meriah, malah disambut dengan lemparan batu, cacian, sampai Nabi berdarah-darah. Kedua, ketika perang Uhud, Nabi hampir terbunuh kan, terluka dan berdarah. Itu jadi catatan penting. Nabi saja sampai terluka, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Oke, itu saja obrolan kita pagi ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya, tentang Anda mau memilih siapa, mau memilih Marcel, di pihak Marcel, si polisi atau Gus Udin, pilihan ada di hak Anda.
Karena pertanggungjawaban kembali ke diri kita masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.